Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Selamat malam. Ya, selamat malam Bang Irsan. Tolong buka kamera Bang. Aduh, harus mesti buka kamera lagi. Iya, di sini open cam. Sarenda open cam. Soalnya nggak pakai baju boleh. Makanya kalau kalian mau naik Bang, pakailah bajunya. Sarah, pakai baju dulu ya. Silakan Bang, jangan lama-lama Bang. Kalau lama-lama kita ganti dulu sama yang lain ya, banyak yang antri soalnya. Oke. Bentar dulu, bentar. Nggak lama, sebentar aja. Malam ini. Ya silakan Bang, buka Bang. Oh ya, oke. Pakai baju dulu. Ya silakan Bang Irsan. Merah kali. Ya enggak. Hancur kali efeknya. Apa ini? Ya nggak apa-apa Bang, silakan Bang. Ya silakan Bang. Giginya kenapa itu? Udah coba Bang, Kena bertanya kembar. aja langsung Bang. Berbicara tentang Tuhan, ya kan? Yesus Allah Maha Kuasa. Setelah Yesus kenapa Allah itu? Jangan lihat bibir saya, jawab dulu. Tadi pertanyaannya apa Bang? Ada yang tulis Abang macam pawang ular kan? Oke Bang, gimana Bang pertanyaannya Bang, ulang. Yesus Allah Maha Kuasa. Bagaimana itu maksudnya? Silakan Sarida. Iya. Ya. Bang, jangan merokok Bang. Jangan merokok. Ya, lupa. Udah pakai listrik merokok lagi. Jangan ya Bang ini. Oke, Bang Irsan, Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Itu bukan hanya sekedar dia bicarakan, tetapi membuktikan kemahakuasaannya. Contoh, melihat kemahakuasaan sesembahan atau Allah itu, kita harus berdasarkan bukti. Yesus Kristus itu terlalu banyak bukti. Contohnya, dia bisa menghidupkan selama kuasanya. Dia bisa mengubah batu menjadi roti, itulah maha kuasanya. Dia memberikan makan 5.000 orang dengan hanya 2 ekor ikan dan 5 roti ya kalau nggak salah. Itulah maha kuasanya. Jadi sabar. Ya. Jadi itulah Allah yang maha kuasa yang dikatakan di dalam Alkitab, di mana itu ayat ya? Yesus Kristus penguasa. Begini apa Bang? Begini apa Bang? Jangan merokok Abang. Nggak boleh merokok depan TikTok. Nah, terus apa? Kita berbicara tentang Tuhan. Tuhan, makhluk, benda, hewan,
dan sebagainya. Apa arti Tuhan? Tuhan itu berasal dari kata Tuhan yang artinya penguasa. Penguasa. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu penguasa baik di surga maupun di bumi, yang tertulis di Matius 28 ayat 18. Dan Yudas 1 ayat 4 juga. Ya, Yudas 1 ayat 4 bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Ini jangan potong-potong ya, jangan nanti begitu nggak bisa jawab langsung dimatikan, dikeluarkan ya. Ini kita apa ya dibilang bertanya dan menjawab sesuai dengan pemikiran. Kalau kita nggak membawa hadis dan ayat di sini pun nggak apa-apa. Kalau kita nggak menyangkut Alkitab pun nggak apa-apa. Kita pakai logika aja, karena saya pun bukan ahli agama, ya kan? Boleh nggak? Boleh, silakan. Udah nggak ahli agama, nggak tahu apa-apa, tapi kayaknya mau menjelaskan. Cuman ya Bang ini. Ya udahlah Bang, banyak belajar aja lah Bang ya. Oke Bang. Iya, jangan kayak gitu. Itulah masalahnya orang kita. Masalahnya terus mau apa kan, lagi? Kalau kita nggak gini kita. Kalau kita berbahas sedisaan kita nggak bisa menjawab lalu kita keluarkan orang itu, nggak ada habis-habisnya permasalahan perdebatan tentang Tuhan Yesus sama Allah itu nggak ada berakhirnya. Di mana saya tidak bisa menjawab? Bukan saya nggak bisa menjawab. Nah, artinya udah selesai aja Bang, gitu kita ganti semua yang lain. Oh nggak gitu. Saya belum pun bertanya, belum pun menjelaskan, belum apa-apa pun ini. Tadi kan sudah ditanya dan sudah dijelaskan saudaraku. Begini, ini ya. Yang maksud saya yang pertama, Tuhan Sang Penguasa yang menciptakan langit bumi, yang menciptakan makhluk-makhluk, yang menciptakan angin, api, air, dan tanah. Ya kan? Ya kan? Iya, terus? Tuhan kita di mana? Oke. Tuhan Yesus Kristus itu ada di surga, ada di mana-mana dalam waktu yang bersamaan karena dia adalah Allah yang Maha Hadir. Ya, terima kasih. Surga itu di mana? Ya, kita belum pernah ke surga, tapi Tuhan menyatakan dia datang dari surga. Jadi Tuhan Yesus itulah yang bertata dalam kerajaan surga dan bumi inilah tumpuan kakinya yang tertulis di Yesaya 66 ayat 1. Ya, seperti itu Bang. Terima kasih Bang. Terus Yesus memberkatimu dan mengasihimu. Boleh kayak gitu. Saya belum selesai berbicara. Belum selesai bertanya. Potong-potong. Lagipun kamu tidur-tidur, orang duduk kayak apa? Ini. Siapa tahu nanti bisa aku jadi pengikutnya. Tapi karena nggak ada penjelasan yang betul. Gitu. Amin. Ya, kita doakan kiranya Tuhan Yesus mencurahkan rohnya bagimu supaya mata rohanimu bisa melihat cahaya kemuliaan Kristus dan abang dibawa kepada terangnya Tuhan Yesus ya. Amin. Begitulah, makanya kan setiap orang bertanya. Kalau begitu saya langsung doakan aja abang itu, nggak usah banyak bertanya, saya doakan mau. Nggak puas aku. Tadi orang lain yang menonton pun yang mendengar tuh, yang menonton yang lain pun yang menonton yang mendengar nggak ada ujungnya, nggak ada penjelasannya. Tapi yang ingin kita berbahas ini asal usulnya. Sebelum Tuhan dinamakan Tuhan itu siapa? Dia adalah yang ada dan yang ada. Keluaran 3 ayat 14. Sebelum Tuhan ada, siapa nama Tuhan? Iya, dia namanya adalah Yotevave, yang ada dan yang ada. Udah ini merokok abang, mohon maaf bang, ya dari tadi udah disuruh nggak merokok. Nggak bisa bang, mohon maaf bang, nanti akan ada juga pemberitahuan dari TikTok untuk menghapus dirimu. Udah dibilang nggak boleh merokok abangku. Selamat malam Marudin. Halo, selamat malam. Ya, tolong buka kamera abang. Ya, bentar, saya pakai baju bentar ya.
Iya, jangan lama-lama saudaraku. 1 menit. Nggak nyampe. Iya, lama kali sampai 1 menit. Udah. Iya, silakan. Minum. Oh, ini bukan. Halo, selamat malam. Iya, malam Bang. Halo Ibu Mika ya. Iya. Saya Septian. Ya, silakan Bang Septian, ada yang mau ditanyakan? Ya, saya gini, kan dari tadi saya nonton debatnya itu kayaknya seru. Ya bukan debat ya, saling ngasih tahu wawasan lah. Ya pertanyaan saya gini, Bu. Ini kan Ibu bilang kita bahas soal Injil aja, jangan bahas soal yang lain. Saya juga tadi lihat teman-teman kok ngomongnya bahasanya ngawur semua perasaan. Pertanyaan saya gini, Ibu sangat percaya 100% sama Injil ya? Betul. 100% percaya sama Injil ya? 1.000.000%. 1 Jadi, miliar. Aduh, nggak terkatakan sudah. Ya, jadi apa yang dibilang Injil kita harus mempercayai dan meyakininya ya? Betul sekali. Saya Septian, agama saya Islam. Saya juga Islam saya ini kalau nggak percaya sama Yesus, saya nggak sah agama saya ini Islam. Saya mempercayai kalau Yesus itu bisa menghidupkan orang meninggal, mengobati orang yang sakit parah, bahkan banyak mukjizat dia yang nggak saya sebutkan semuanya lah. Dan kami Islam sangat sayang sama Yesus dan saya mengikuti juga ajaran Yesus. Itu diwajibkan. Kalau kita nggak mengimani Yesus, kita nggak sah Islam kita. Nah, saya gini, yang saya pertanyakan itu ada di di Bible, wanita itu harus berjilbab. Kalau nggak berjilbab itu rambutnya harus digundulin. Kenapa kok mbak-mbaknya ini, Ibu Mika sama ini nggak pakai jilbab? Pertanyaan satu itu, coba dijawab dulu. Nggak ada suara kami, Kak. Oh iya. Oke. Sebentar ya Bang, sebelum kita ke jilbab. Ketika Abang menyatakan bahwa tidak sah imanmu seorang Islam jika tidak mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Dan kamu menyatakan mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Wow, saya dukung. Mantap. Maksud saya begini, saya harus beriman sama Yesus. Kalau saya nggak beriman sama Yesus, agama saya, Islam saya nggak sah. Iya, artinya kamu beriman ya? Beriman sama Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Saya mempercayai Yesus, saya harus percaya bahwa kalau beriman tentu harus mengikuti ajarannya, betul ya? Mengikuti ajarannya. Saya saya bisa buktikan saya ini lebih Kristen daripada orang Kristen sendiri. Wow, luar biasa. Haleluya. Dan saya doakan kiranya itu terjadi saudaraku, bahwa kamu lebih Kristen dibandingkan saya. Bentar dulu. Iya, bentar Bang. Oke. Oke. Nah, di mana ajaran Tuhan Yesus yang paling fundamental, kamu tahu yang paling fundamental, yang terpenting, yang terutama, yang sangat krusial ya, ada 2. Ya. Yang pertama, yaitu Matius 28 ayat 19 sampai 20. Di situ harus dibaptis di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Di ayat berapa tadi? Di ayat berapa? Matius 28 ayat 20, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ya kan? Oke. Harus baptis
baptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, bahwa harus melakukan perjamuan kudus, di mana perjamuan kudus itu dengan meminum anggur dan makan roti, di mana itu adalah simbol dari tubuh dan darah Kristus yang telah dicurahkan di atas kayu salib. Karena Tuhan menyatakan di Matius 26 ayat 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sehingga Tuhan Yesus menyatakan di Lukas 22 ayat 19. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi ingat ya, yang paling krusial, yang paling sakral, ajaran Tuhan Yesus ada dua, yaitu harus baptis di dalam namanya. Yang kedua, harus melakukan perjamuan kudus, bahwa kita percaya Tuhan Yesus telah memberikan tubuh dan darahnya bagi kita sebagai pengampunan atas dosa-dosa kita. Apakah saudara sudah melakukan ini? Karena Anda telah mengakui bahwa Anda adalah lebih Kristen dibandingkan saya. Apakah saudara sudah melakukan itu? Yang saya bilang saya lebih Kristen daripada orang Kristen sendiri, itu ada jawabannya dan alasannya. Kita Muslim. Hello, bentar dulu. Yang saya tanya, apakah saudara sudah melakukan ajaran Tuhan Yesus yang paling krusial itu, yaitu baptis dan perjamuan kudus, bahwa membuktikan pengakuan saudara bahwa saudara itu lebih Kristen dibanding kami? Sudahkah sudah dilakukan? Yang dua hal itu? Ibu, coba Ibu tadi dia mengklaim bahwa dia lebih Kristen dari kita. Dia lebih Kristen daripada kita. Dia beriman kepada Tuhan Yesus, dan kalau dia tidak beriman kepada Tuhan Yesus, maka dia bukan seorang Islam. Dia mengaku bahwa Bang Septian ini lebih Kristen dibanding kita. Maka saya bilang, saya pastikan, betulkah saudara lebih Kristen dibanding saya? Kalau lebih Kristen dibanding saya, abang harus lakukan dua hal paling krusial ajaran Tuhan Yesus, yaitu baptis dan perjamuan kudus, bahwa Tuhan Yesus telah memberikan tubuh dan darahnya bagi kita untuk pengampunan dosa. Boleh saya jelaskan? Ya, silakan. Boleh. Jadi abang harus munculkan ke sini bukti-bukti dari klaim abang. Abang kan mengklaim lebih Kristen. Jadi abang harus hadirkan buktinya ya. Kalau abang tidak mampu hadirkan bukti, maka akan keluar surat rekomendasi rawat inap di bang. Bukan rawat jalan lagi nih bang. Rawat inap nih. Agak berat nih bang. Masalah. Saya masih waras kok. Saya masih bisa bilang begini karena saya salah. Keren. Saya jelaskan ya. Saya dari tadi agak geram juga dengar teman-teman saya Islam, mungkin mereka jawaban mereka hanya menggunakan logika. Kenapa saya bilang saya lebih Kristen daripada orang Kristen? Saya di awal pembukaan bicara saya tadi, saya bilang, Ibu yakin ya sama Bible? Yakin, 100.000, 1 miliar %. Di Bible, Yesus bilang, kita Muslim. Ini alasan saya kenapa saya bilang saya lebih Kristen ya. Soalnya saya lebih mengikuti ajaran Yesus daripada teman-teman Kristen yang lain. Itu apa? Nggak usah mutar-mutar, brother. Apa itu? Oke. Yang satu, abang disunat nggak? Abang disunat nggak? Oke, sunat. Di mana Tuhan Yesus mengajarkan sunat? Saya mau tanya, di mana Tuhan Yesus mengajarkan sunat? Nah, sekarang abang Google. Saya mau tanya, tunjukkan dalilnya dalam Alkitab kami. Di mana Tuhan Yesus mengajarkan sunat? Jangan kau cuman klaim. Oke, saya tunjukkan. Kalau ada tunjukkan, ini ya. Silakan. Di mana? Saya nggak hafal, tapi saya buka Google dulu ya, boleh ya? Silakan. Ada ajaran Tuhan Yesus menyuruh harus sunat, nggak ada. Biar dia nyari sampai di mana nggak bakalan ketemu. Oh, saya ini udah pernah baca kok. Ngapain saya? Ya. Ini di Kejadian 17, 11, 12. Ya, silakan baca. Ya. Haruslah dikaret kulit hitanmu. Dikaret? Ya
Ya dikerat. ini kita... Dikerat, bukan dikaret. Oh, ya, sorry, salah. Aku salah baca nih. Dikerat kulit hitammu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Perintah itu diberikan Tuhan kepada siapa? Ya. Kepada siapa? Kamu jawab dulu. Kepada siapa? Ini, antara aku dan anak yang berumur 8 hari harus disunat. Itu bacakan yang lengkap, Kejadian 17 ayat 10 sampai 12 itu. Supaya kau tahu kepada siapa itu. Kulit hitammu, dan itulah akan terjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Ayat ke-12, 12. 8 haruslah disunat. Yakin setiap laki-laki di antara 8 kamu hari turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing. Tetapi tidak. Ya, sekarang gini, ya, agar kamu paham. Makanya kadang-kadang saya melihat kaum-kaummu ini memang agak pusing. Cuman tahu 1, 2, 3 ayat, tapi merasa paling tahu. Gitu bukan. Dan sudah coba mengartikan, langsung mengklaim. Sebentar dulu ya. Jadi gini dia, brother. Nanti kalau saya tanya samamu, ya, di mana dalilnya perintah sunat di dalam Quranmu, kau tidak akan pernah bisa temukan. Bukan. Ya? Saya nggak bilang. Ini kan hostnya bilang pertanyakan sesuai dengan agar kau tahu, ya, makna ayat itu. Dengar dulu. Ya, makna ayat di situ itu adalah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham. Ya, itu agar kau paham. Kau baca perikopnya dari atas. Jadi, yang berhak melakukan sunat daging itu adalah Abraham dan keturunannya secara daging. Siapa itu? Orang-orang Ibrani saat ini, orang-orang Israel dan orang-orang Yahudi itu. Itu yang berhak melakukan melakukan sunat daging. Makanya dalam Roma 9 ayat 5, ya, dalam Roma 9 ayat 5, brother, di situ dikatakan apa? Tuhan Yesus yang dari dagingnya, ya, diturunkan dari bapak-bapak leluhurnya, dari garis keturunan Abraham. Makanya Tuhan Yesus melakukan sunat daging. Nah, kamu keturunan siapa? Kalau apakah kamu keturunan daging dari Abraham? Berarti kalau Tuhan kamu Yesus, keturunan daging dari Abraham, kamu silsilahnya diambil dari mana? Itu yang saya pertama. Tanya. Yang kedua, dengar dulu. Yang kedua, kamu jawab pertanyaan saya. Yang kedua, ya, kalau dalam perjanjian yang diberikan di dalam kitab Kejadian itu adalah hari ke-8. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Kamu sunat hari keberapa? Kadang sudah sebulan, kadang sudah setahun, kadang sudah 10 tahun. Ada yang sudah tua. Ya, hari ke-8. Makanya Tuhan Yesus disunat hari ke-8, jelas. Nah, kamu sunat hari keberapa? Jadi perintah siapa yang kamu ikuti ini? Sekarang pertanyaan saya gini. Ya, silahkan, perintah siapa yang kau ikuti? Berarti disunat ini hanya dilakukan sama orang keturunan daging aja, gitu. Jadi keturunan daging dari Bapak Abraham. Jadi Yesus Tuhan kalian bilang gini. Yesus tadi bilang, ini turunan si Abraham, Nabi Ibrahim harus sunat. Ini perjanjian itu diberikan kepada Abraham. Gitu. Ya. Berarti perjanjian itu diberikan kepada Bapak Abraham. Ya. Kamu pahami itu. Jadi makanya kamu jangan comot-comot ayat lalu mengartikan sekehendak jidat, merasa paling paham padahal masih awam. Jangan kau masih berenang di air selokan, tapi sudah cerita tentang lautan. Jangan kau sembarangan menafsirkan ayat Alkitab kami, karena nanti jika ada orang menafsirkan Al-Quranmu, kau demo berjilid-jilid, brother. Pahami itu. Nabi saya mengajarkan damai. Jadi gini. Damai, yang demo kemarin damai. Itu bukan ajaran Islam, bos. Jadi yang demo kemarin bukan orang Islam itu? Itu bukan ajaran Islam. Saya bukan orang bilang itu bukan orang Islam, tapi itu kamu cuma satu orang, 2 juta kemarin beritanya loh, yang demo itu di Tugu Monas. Itu bukan orang Islam. Itu bukan ajaran Islam. Jadi itu mereka itu siapa? Ajaran mereka. Jadi ajaran siapa yang mereka lakukan itu? Nggak tahu, tanyakan orangnya. Wow, mulai kan? Ini mulai cuci tangan. Kebiasaan memang. Ya. Mulai cuci tangan. Saya nggak usah bahas-bahas soal itu bukan sekarang
Makanya kalau kau mau bertanya silahkan bertanya, tapi jangan kau klaim tanpa kau memiliki bukti yang sahih, kan gitu. Oke, gini, sekarang mana itu ayatnya yang disuruh untuk kejadian untuk apa? Untuk terus nanti saya juga ada terakhir pertanyaan saya yang terakhir. Kalau memang bisa. Sekarang saya mau tanya kau, perintah di mana perintah sunat dalam Al-Qur'anmu? Silahkan. Kalau kau memang melakukan itu, di mana perintahnya? Silahkan. Kau nggak perlu, bos. Kau nggak perlu. Silahkan. Ada nggak? Kau Islam kan? Bentar, yang kau ikuti sekarang, apa? Yang kau ikuti dasar imanmu Al-Quran atau apa? Bentar. Enggak, dasar imanmu Al-Quran atau apa? Tidak, kamu tuh baca. Makanya saya tanya, di mana perintah sunat dalam Al-Quranmu? Silahkan. Di mana dalilnya? Saya tunggu. Ini nih orang gimana? Ini orang yang live ini bilang ini bahas soal Alkitab ya, nggak usah bahas yang lain. Kok kita bahas Islam? Ngapain bahas Islam? Karena kamu mengklaim Alkitabku, brother. Lah kan aku nanya. Iya. Di mana kau nanya? Kau mengklaim. Kau bilang kau lebih Kristen dari kami Kristen. Lah, saya benar, saya sunat. Abang belum tentu sunat. Abang makan perintah sunat. Kau sunat hari keberapa? Sehingga yang kau lakukan itu sunat yang di dalam perjanjian Kejadian 8. Ya, hari ke-8. Ya. Ingat, hari ke-8. Kau sunat hari keberapa? Mana sertifikat sunatmu? Kalau ngomong jangan menang sendiri, bos. Kita harus dengar. Makanya kamu ya buktikan faktamu. Kan saya sudah bilang. Kamu hadirkan fakta di sini bahwa kamu mengklaim lebih Kristen dari kami, ya kan? Kau sunat karena perintah sunat itu. Kau sunat hari keberapa? Bukan. Sekarang nih kita nggak usah ngomongin soal saya. Saya ini tadi kamu klaim. Ya, memang saya akuin. Saya nggak makan babi. Di Alkitab disuruh jangan makan babi. Unta juga, parisan pertama unta jangan dimakan. Emang cuma babi? Ikan yang tidak bersisik tidak boleh dimakan. Jadi kamu ikan cuma yang tahu tidak sedikit, bersisik, tapi merasa paling tahu. Di Alkitab. Tidak, bos. Ya? Saya. Sekarang saya mau tanya. Saya baca, terus jangan dilarikan kemana-mana surat kamu. Jangan pakai logi kamu. Jangan dilarikan. Kamu cuma ambil sedikit yang untuk bagianmu. Sebenarnya kau tahu nggak, Marudin? Marudin, sebenarnya kau paham nggak? Kita ngomong soal sekarang Alkitab bilang. Betapa sangat memalukan dirimu, ya, agar kau paham. Kau mengambil ayat-ayat dari Alkitab kami Kristen untuk pembenaran dan pembuktian akan imanmu sebagai seorang Islam. Kan lucu. Ya kan? Kau Islam. Tapi kau mencomot ayat dari Alkitab kami Kristen untuk penguatan akan imanmu sebagai seorang Islam. Apa tidak ada dalam kitabmu sehingga kau mengais-ngais dari Alkitab kami? Come on. Lah, bos. Ya, saya mengikuti. Saya kamu bilang, Islam kan? Saya lebih Kristen daripada Kristen. Saya karena saya mengikuti agama kalian. Di mana kau ngikutinya? Kau ngikutinya sembarangan. Di mana kau mengikutinya? Kau sunat hari keberapa? Dengar dulu. Kau tidak bisa jawab. Tahu, yang kedua, makanya kalau kau tidak tahu jangan sok tahu. Tanya dulu ibumu. Ma, aku sunat hari keberapa? Itu baru kau bisa mengklaim. Emang apakah hari ke-8? Tanya dulu sekarang ibumu. Ya, apakah kau disunat hari ke-8? Baru kau bisa mengklaim. Kalau kau disunat hari keberapa? Ya, perjanjian siapa yang kau ikuti? Bos, walaupun saya saya sunat baru kemarin, saya ngikutin agama kalian sunat. Kalian nggak ngikutin gitu aja. Jangan makan babi. Kalian sekarang, makan babi. Brother, kau sunat hari keberapa? Tapi kalian kau sunat hari keberapa? Yang berjilbab itu hanya Islam. Kalau Kristen mana ada yang jilbab? Padahal Yesus ngomong, kalau kalian nggak, cewek ini nggak jilbab, botakin rambutnya, bos. Ada itu di Alkitab kalian, bos. Jadi kau pelajari dulu Quranmu dengan baik ya. Oke, jangan kau mencomot, mengartikan isi kitab agama lain. Sementara Quranmu kau nggak ngerti apa-apa. Ya, di mana perintah surat dalam Quranmu? Kalau ada, kalau kau tahu, ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Hanya 8 hari. Ada nggak perintah sunat dalam Quranmu? Bukan. Nah, di mana adanya? Oke, dasar imanmu di mana? Sekarang saya mau tanya, dasar imanmu apa? Apa dasar imanmu? Al-Qur'an kah atau Taurat?
ini pembahasannya bukan soal Al-Quran, Bos. Soal Alkitab. Kamu baca itu. Sekarang saya mau tanya, judulnya, dasar imanmu apa? Al-Quran kah atau Alkitab? Saya nggak mau jawab. Dasar itu imanmu apa? Nggak berani kan? Karena kau tidak bisa tunjukkan apa-apa. Ya terserah. Jelas. Oke, gini, Bang Marudin, bentar, Bang Marudin. Tadi kamu bilang mengikuti ajaran Tuhan Yesus yaitu sunat. Kamu disunat umur berapa? Ya kalau saya disunat saya udah lupa lah. Itu ibu saya yang nyunat. Loh, berarti kamu nggak mengikuti ajaran Tuhan Yesus dong kalau begitu? Betul. Daripada nggak sunat sama sekali, yang mana yang nggak mengikuti? Ajarannya itu harus 8 hari, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Daripada nggak ngikutin sama sekali. Nggak ada, daripada nggak ada. Dalilnya. Tuhan itu konsisten. Kalau Tuhan itu konsisten. Tuhan itu konsisten. Bentar dulu itu. Bukan sunat daging lagi, tapi sunat rohani. Beda kelas kita, brother. Ya, paham? Oke, ya sekarang sebentar, Marudin, bentar dulu. Halo, dengar ya? Agama kalian ada ya? Halo, ini gimana nih? Marudin, ajaran Tuhan Yesus itu nggak boleh pelin-pelan. Betul. Nggak boleh pelin-pelan kamu. Bentar. Kalau kamu Tuhan Yesus bilang, oh jangan sebentar dulu, Marudin. Ya. Bentar, Marudin, dengar ya. Yang disunat itu harus umur 8 hari. Lalu kamu disunat umur berapa? Lah kalau kamu nggak disunat umur 8 hari, Tuhan kamu mengikuti ajaran kompensasi. Itulah karena Tuhan itu tidak seperti kau pelin-pelan. Oh alah. Oh, enggak. Memang jadi kasihan sekali mereka ini yang selalu mencari mencari pengakuan akan imannya. Saya udah bilang, saya lebih Kristen daripada orang Islam. Saya nggak makan. Iya. Makanya kamu jadi tersesat, brother. Jadi, karena kau merasa paling Kristen. Kau tahu nggak? Kau tahu nggak, Marudin? Prinsip orang pintar, Katolik, bro. Atau Kristen, kau diam dulu. Bisa kau diam? Makan anjing, nggak pakai jilbab. Yang laki-lakinya nggak ada yang sunat. Bisa di mute dulu. Karena ini dia sudah bernarasi liar, tapi dia tidak mampu tunjukkan datanya satupun. Ya, tidak mampu kau tunjukkan satu data pun. Kamu menunjukkan dari klaimmu. Kamu nggak baca Alkitabmu berarti. Brother, kau dengarkan itu. Disunat itu harus hari ke-8. Itu perintah yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Dan kamu kalau tahu, sekarang ya kalau kamu tahu, Abraham dengan Ibrahim pun Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita saksikan bersama-sama ini, ada narasi dan pertanyaan yang menarik yaitu tentang apakah Mihana percaya dengan Injil 100%. Dan Mihana pun menjawab bahwa dia percaya bahkan sampai 1 miliar %. Lalu si penanya bertanya kalau memang percaya kenapa kok tidak mengikuti ajaran yang diajarkan di Injil atau Alkitab seperti wanita di Kristen itu harus berhijab atau menggunakan kerudung. Tapi bukannya dijawab malah mengatakan bahwa ada ajaran Yesus yang terpenting saja yang harus dilakukan, yang lainnya tidak perlu dilakukan. Apakah seperti itu? Apakah artinya tidak semua ajaran Yesus sebagai Tuhan itu tidak penting sehingga tidak perlu dilakukan semua? Kira-kira kalau menurut para penonton itu benar atau cuma mencari pembenaran saja karena sudah melanggarnya? Terus ada lagi yang menarik ketika si Living Smile mengatakan bahwa perintah itu hanya untuk Abraham dan keturunannya, tapi ketika orang mengatakan hukum Taurat Musa atau ayat-ayat di Perjanjian Lama hanya untuk orang Yahudi seperti yang tertulis di kitab suci, tapi kenapa Kristen ikut mengimani dan mempercayainya? Mana yang benar? Silakan para penonton menilai sendiri tentang hal ini, tulis di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Matius 28:18 Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Yudas 1:4 Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik,
yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesaya 66:1 Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku, rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Keluaran pukul 3:14 firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku telah mengutus Aku kepadamu. Matius 28, lihat perikopnya di ayat 19-20. Matius 26:28 Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kejadian 17, lihat perikopnya di ayat 10-12. Roma 9:5 Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur, yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin.